ya. Nah, namanya Isra Mi'raj. Jadi kejadian yang luar biasa. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Israfil. Jadi sebelum beliau dibawa oleh malaikat, maka Rasulullah itu dibawa ke sumur Zam-Zam namanya, dioperasi, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibuang kotorannya. Ceritanya kayak itu. Apalagi itu hatinya kotor? Tidak. Itu adalah merupakan contoh bagi umatnya bahwa orang yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di dalam melaksanakan sholat, itu hatinya harus bersih dari kotoran, bersih dari sifat-sifat tercela, sifat mazmumah, bersih daripada sifat riya, bersih daripada sifat dengki, bersih daripada sifat sum'ah, ujub dan semacamnya. Jadi contoh, jadi sifat-sifat tercela dibuang dari hati Rasulullah SAW, diganti dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Kenapa seperti itu? Karena orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor, maka ibadahnya itu ditolak. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah sampai ke langit yang pertama, siapa ini? Saya, malaikat hafallah. Dengan siapa? Dengan amalnya si fulan. Lemparkan amal itu ke wajah orang yang beramal, karena amal itu bukan untuk Allah. Kita akan menghadap kepada Zat yang Maha Suci, maka kita harus suci. Suci zahirnya, suci batinnya. Suci zahirnya kita dengan berwudu, dengan mandi. Suci batinnya dengan menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Ini akan menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Tanpa seperti itu, ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menghadap kepada Allah yang Maha Suci, lalu dioperasi Rasulullah. Jadi sebelum ada dokter, dulu Rasulullah sudah dioperasi oleh malaikat. Bahkan beberapa kali, masih kanak-kanak, sudah pernah dibelah tadi itu. Pada waktu akan Isra Mi'raj juga dibelah, lalu diganti dengan sifat yang mahmudah atau yang terpuji. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan Isra Mi'raj ini, Allah taala liriyatihi min ayatina, Allah Ta'ala akan memperlihatkan kekuasaannya. Allah Ta'ala akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sehingga di dalam setiap perjalanannya itu banyak pelajaran yang didapat oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah itu pada waktu perjalanannya diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Jadi isi-isi surga, isi-isi neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang banyak masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Jadi kita jangan sedih jadi orang miskin. Jangan susah, jangan gundah gulana, jangan sedih.
karena orang yang miskin itu nanti pertama masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang dihitung. Ya, tentunya bukan hanya mengandalkan kemiskinannya, ya, artinya miskin hidupnya, tapi dia tetap sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dia meninggalkan larangan-larangan Allah, bukan karena miskin lalu masuk surga pertama, tidak. Ya, tetap kita diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak bekal. Kemudian diperlihatkan ke dalam neraka. Di neraka ternyata yang banyak masuk neraka itu adalah golongan weton-weton. Perempuan banyak masuk neraka. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, banyak perempuan yang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Yang kedua, banyak perempuan itu yang membuka aurat. Yang ketiga, banyak perempuan itu yang berani kepada suaminya. Nah, tiga ini paling utamanya, paling memberatkan. Sebenarnya amalan masuk surga bagi perempuan itu mudah. Artinya mudah itu ucapannya mudah. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin idza shalat waqtaha wa shamat syahraha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat al-jannah min ayyi babin syi'ti. Di mana-mana siapa perempuan yang melaksanakan sholat fardu, ya, sholat 5 waktu, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian memelihara kehormatannya, yang keempat taat kepada suaminya, maka perempuan itu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga dari pintu mana saja. Ya. Dari pintu mana saja silahkan, asal pertama sholat yang 5 waktu dikerjakan. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah. Ya, tidak usah. Tapi sholat yang 5 waktu tidak belang-belang. Kemudian puasa Ramadan, tidak usah puasa Senin Kamis, tidak usah. Yang penting puasa Ramadan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, memelihara kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dipersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja. Nah, mudahlah, mudah sekali. Cuman jarang yang kuat walaupun mudah, walaupun gampang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita hidup di dunia ini adalah merupakan perjalanan hidup, perjalanan yang akan menuju kepada akhirat. Kata Rasulullah, kita hidup di dunia ini sama seperti merantau, ya, sama seperti merantau ke dunia ini. Jadi nanti pada waktunya kita akan pulang ke negeri akhirat. Di mana rumah kita? Rumah kita manusia adalah di surga. Manusia itu asalnya dari surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bapak kita Adam di surga. Lalu Adam ini tergiur dengan godaan setan, godaan iblis. Ya, Allah Ta'ala melarang kepada Nabi Adam dan Hawa supaya jangan makan buah satu pohon. Lalu oleh iblis digoda, Adam, tahulah engkau kenapa Allah Ta'ala melarang engkau memakan buah ini?
karena Allah tidak mau engkau kekal di dalam surga. Bersumpah iblis nih, demi Allah aku menasihati engkau. Jadi kalau engkau ingin tetap di surga, makan itu. Lalu dimakan. Nah, setelah dimakan langsung telanjang. Itu Nabi Adam. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita melaksanakan kesalahan, berbuat dosa, kita tidak langsung telanjang. Ya, jadi pakaian kita tetap utuh. Nabi Adam langsung telanjang, lalu pakaiannya dengan daun. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia dan dipisah. Nabi Adam dengan Siti Hawa dipisah. Nabi Adam salah melaksanakan kesalahan satu kali. Kita hidup di dunia ini berapa kali melaksanakan kesalahan, berbuat dosa. Kita ingin masuk surga. Adam ini ada di dalam surga, berbuat kesalahan satu kali langsung diusir. Kita di dunia ini, di luar surga, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, ingin masuk surga. Kalau kita banding, rasanya tidak pantas kita masuk surga. Jelas tulil firdausi a'la wala atwa ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Ilahi lastu lil firdaus ala ya Allah, aku rasanya tidak pantas masuk surga firdaus. Wala aqwa ala daril jahim, akan tetapi aku tidak kuat, tidak mampu kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka. Ini Abu Nawas. Ya Allah, tidak pantas rasanya masuk surga. Tapi kalau dimasukkan ke neraka, tidak kuat ya Allah. Allah, artinya tetap ingin masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menerima salat yang lima waktu. Nah, ini adalah amalan yang bagi yang mengamalkan akan mendapatkan kesejahteraan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Salat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Salat 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini sama seperti pahalanya salat 50 waktu. Makanya umatnya Nabi Muhammad SAW, setiap satu kebaikan dilipat gandakan paling sedikit 10. 5 kali 10 50 ya, sama seperti 50 waktu tadi. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak jadi 50 waktu, tapi 5 waktu, akan tetapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Nah, ini harus kita menjadi perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal 'abdi as-shalah. Pertama kali yang dihisab seorang hamba nanti di akhirat adalah salat. Salat yang dihitung duluan sebelum yang lain dihitung. Sebelum amalan-amalan yang lain dihitung adalah salat dihitung dahulu. Idza salaha salahal amalu kulluh. Apabila bagus salatnya, maka yang lain ikut bagus. Wa idza fasada fasadal amalu kulluh. Apabila salatnya rusak atau bahkan tidak ada salatnya, maka yang lain, amalan-amalan yang lain juga tidak ada. Ibaratnya salat itu
adalah merupakan wadah dari setiap amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh, padahal kita melaksanakan amal-amal soleh ingin balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wadahnya tidak ada, maka amal soleh itu hilang begitu saja. Oleh karena itu, mari kita perhatikan, utamakan sholat yang 5 waktu ini. Jadi sebelum melaksanakan yang lain, karena modal utama kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat 5 waktu. Tidak ada yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada sholatnya tidak ada. Ya, padahal kita ingin beramal banyak, bersedekah, berhadiah, ya, baca-bacaan, berzikir dan semacamnya. Pinginnya nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena wadahnya tidak ada atau salatnya tidak ada, maka yang lainnya itu juga terhapus. Jadi harus kita perhatikan. Jadi tanda orang muslim itu adalah salat. Kalau kita ingin mengetahui itu Islam bukan enggak? Nah, kalau salat berarti Islam. Ya, tidak usah ditanya, kamu Islam bukan? Asal sholat berarti dia Islam. Kalau mengaku Islam tapi tidak sholat, namanya Islam KTP, ya lah. Allah Akbar. Jadi Rasulullah SAW itu oleh-olehnya bagi kita supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita senang. Umpama kita dalam keadaan galau, tidak usah kemana-mana. Sholat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kegalauan itu supaya dibuang, diganti dengan kesenangan. Makanya kalau kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo kita menuju kepada kebahagiaan. Jadi salat. Bapak-bapak, saudara-saudara, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini, bulan yang oleh Rasulullah disebut bulan Ashar, bulan yang dihujani rahmat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rahmat datang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, perbanyak di bulan Rajab ini istighfar kepada Allah. Bahkan kalau bisa baca sayyidul istighfar, Astagfirullah ya Allahumma la ilaha illa anta. Kenapa? Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar namanya. Jadi banyak istighfar aja, itu kan adalah rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Mudah-mudahan dengan kita duduk-duduk di musalla ini, kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita yang sangat sedikit dan jauh daripada kesempurnaan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, dan mudah-mudahan menjadi datangnya taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
tanggal